Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kelas 9 SMP Negeri 24 Surakarta. Marilah pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menikmati rasa sehat yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa belajar meskipun kita belajarnya tidak di sekolah melainkan dari rumah masing-masing. Anak-anakku semuanya, pada hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya jelaskan minggu lalu terkait dengan iman kepada hari akhir. Anak-anakku semuanya, seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa kaitannya dengan hari akhir, itu kita membahas tentang hari kiamat. Kemarin saya sampaikan bahwa kiamat itu ada dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar atau kiamat yang sebenarnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan sampaikan terkait dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, tanda-tanda ini nanti juga ada dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Kiamat yang kubra yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kita bisa lihat di perkotaan, gedung-gedung sangat tinggi. Antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lain, mereka saling berlomba-lomba, bersaing untuk memajukan perusahaannya masing-masing, salah satunya dengan meninggikan bangunan atau gedung-gedung. Ini adalah salah satu ciri atau tanda kecil datangnya hari kiamat. Dan ternyata di sekitar kita sudah ada tanda ini. Kemudian tanda yang kedua adalah terjadinya banyak pembunuhan. Ya, kalau kalian melihat berita di TV, di media sosial, banyak sekali orang-orang yang tega membunuh orang lain demi keuntungan pribadinya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, yaitu waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Nah, ini mungkin kita juga bisa merasakan. Seiring dengan berjalannya waktu, dari menit ganti ke jam, dari jam ganti ke hari, dari hari ganti ke minggu, minggu ganti ke bulan, bulan ganti ke tahun, terus ternyata waktunya itu terasa singkat. Nah, ini ternyata menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat, meskipun tanda kecil. Kemudian yang keempat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan lainnya. Kalau di Indonesia, hal-hal seperti ini tidak asing, bahkan sering gempa bumi, ya, tanah longsor, apalagi kalau musim hujan, kemudian banjir, kemudian gunung meletus, ya seperti yang terjadi di Merapi beberapa bulan yang lalu, itu juga erupsi atau meletus. Kemudian yang kelima, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Nah, kita lihat ya, banyak sekali orang-orang sekarang rela mencari pinjaman, rela mencari hutang demi memenuhi gaya hidup, ya, gaya hidup yang mewah dan manja. Manja di sini kita bisa lihat, kita dari rumah saja
kita bisa mendatangkan makanan. Kita tidak punya mobil, tinggal pencet HP, mobil sudah datang menjemput kita. Kita tidak punya motor, sama. Nah, ini salah satu bentuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian, tanda yang keenam, yaitu orang yang baik berkurang, sedangkan yang jahat bertambah banyak. Nah, kita juga bisa lihat di lingkungan kita ternyata orang jahat itu lebih banyak daripada orang yang baik. Kemudian yang ketujuh, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Banci dan waria. Ternyata ini menjadi salah satu tanda kecil datangnya hari kiamat. Maka saya mengajak kepada anak-anak semuanya, yang laki-laki jadilah laki-laki sejati, yang wanita jadilah wanita yang feminim. Artinya kalian tidak menyukai hal-hal yang biasa dilakukan oleh lawan jenis kalian. Laki-laki ya pakai baju ya seperti laki-laki, jangan seperti perempuan. Wanita juga sama, pakai baju ya sesuai dengan kodratnya, jangan seperti laki-laki. Anak-anakku semuanya, itu tadi beberapa tanda datangnya kiamat kecil. Sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda besar, tanda-tanda besar terjadinya kiamat. Nah, ini yang akan kita pelajari setelah tadi kita mempelajari kiamat, tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Yang pertama adalah munculnya kabut, atau biasa kita sebut duhon. Apa sih kabut atau duhon itu? Nah, duhon itu adalah adanya kabut yang sangat panas selama 40 hari, 40 malam. Saya ulangi, duhon itu adalah kabut yang menyelimuti seluruh bumi. Bukan Indonesia saja, tapi seluruh bumi selama 40 hari, 40 malam. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau penelitian, ya, orang Amerika sudah melakukan penelitian, itu dikarenakan nanti bumi akan berbenturan dengan salah satu planet. Sehingga ketika terjadi benturan itu, ya, menurut penelitian-penelitian, kalau misalkan terkena lautan, maka tsunami-nya akan menenggelamkan seluruh bumi. Tapi kalau kena daratan, akan timbul kabut atau asap yang menyelimuti seluruh bumi. Maka perintah Nabi, kalau misalkan terjadinya duhon ini, maka seluruh manusia disuruh untuk menutup rumah, kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian masuk ke dalam selimut, serta menyiapkan makanan yang makanan tersebut bisa stok sampai 1 tahun ke depan. Ini adalah perintah Nabi ketika terjadinya duhon. Karena ketika duhon ini terjadi, seluruh tenaga, ya, tenaga sumber daya energi semuanya akan mati. Listrik mati, kemudian yang lainnya seperti bensin juga sudah tidak ada. Sehingga akan kembali ke zaman seperti dahulu kala. Nah, setelah muncul duhon, akan muncul Dajjal. Nah, Dajjal ini salah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Maka anak-anak semuanya, doa kita itu jangan sampai kita dipertemukan dengan Dajjal. Dan semoga kita terhindar dari Dajjal. Kenapa? Sekali kita melihat Dajjal, ya, kita akan tercengang, kita akan terpukau. Maka perintah Nabi ketika Dajjal keluar itu,
masuklah ke dalam rumah, kemudian disuruh untuk merantai istri dan anak kalian agar tidak penasaran dengan Dajjal. Karena sekali ketemu Dajjal, dia akan terkena fitnahnya sehingga menjadi pengikutnya Dajjal. Sekali menjadi pengikutnya Dajjal, maka dia tidak akan bisa kembali memeluk agama Islam. Nah ini luar biasa. Dajjal itu bentuknya sangat jelek. Jadi kalau dalam sebuah hadis, matanya itu yang sebelah kanan rusak, ya. Rusak, kemudian seperti putihannya itu sangat besar, kemudian meleleh ke bawah, ya, meleleh ke bawah. Kemudian rambutnya keribu, kemudian badannya agak gemuk tapi pendek, kemudian jalannya itu seperti penguin itu, ya, seperti penguin. Tetapi kekuatan Dajjal itu adalah gabungan dari kekuatan seluruh jin dan setan, kekuatan gaib yang ada di bumi ini menjadi satu, kemudian berada di Dajjal. Makanya Dajjal nanti bisa seolah-olah menghidupkan orang mati. Dia menunjuk ke makam, kemudian dari makam itu muncullah penghuni-penghuni kubur itu bangkit dari kuburannya seolah-olah hidup kembali sehingga masyarakat tercengang, oh itulah Tuhan kita, itulah Tuhan yang kita tunggu-tunggu. Nah sehingga mereka menjadi pengikutnya Dajjal. Padahal yang bangkit itu bukan penghuni asli, melainkan jin-jin yang menjadi pengikutnya Dajjal. Nah ini adalah salah satu bentuk fitnah Dajjal. Kemudian di waktu yang bersamaan akan muncul yang namanya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini adalah seorang pemimpin, ya, pemimpin di muka bumi ini yang kira-kira tidak lama, yang nanti akan bertemu langsung dengan Dajjal. Nanti Dajjal akan menyerang umat Islam, kemudian pemimpinnya adalah Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi beserta pasukan Islam akan terpojok di sebuah masjid, ya, yang mana masjid itu ada di Masjidil Aqsa. Setelah itu terpojok di dalam masjid, kemudian melaksanakan sholat asar, kemudian setelah itu sampai tertahan semalam. Nah, kemudian nanti menjelang sholat subuh, Isa bin Maryam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang Dajjal. Menjelang sholat subuh, Imam Mahdi mau menjadi imam, kemudian Isa bin Maryam diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makmumnya Imam Mahdi. Setelah usai sholat subuh, barulah pintu yang tadi ditutup dibuka. Nah, langsung Isa bin Maryam itu berhadap-hadapan dengan Dajjal. Nah, ketika berhadapan-hadapan ini, Dajjal baru melihat Isa bin Maryam, Dajjal sudah merasa ketakutan, ya, merasa takut. Yang tadi awalnya super power, sekarang kekuatannya sudah luluh lantah, kekuatannya sudah selesai, kekuatannya sudah berakhir, sehingga Dajjal itu meleleh, ya, seperti meleleh, kemudian lari, melihat pemimpinnya yaitu Dajjal lari, maka pengikutnya pun juga merasa takut. Yang awalnya diagung-agungkan, mempunyai kekuatan yang luar biasa, dianggap sebagai Tuhan, kok ketemu dengan orang namanya Isa bin Maryam kok malah lari, sehingga mereka juga takut. Sehingga mereka lari, kemudian umat muslim mengejar Dajjal beserta pasukannya. Nah, mereka sembunyi-sembunyi. Ketika sembunyi di
gedung-gedungnya bisa bicara, ketika sembunyi di mana? Di pohon, pohonnya bisa bicara. Tetapi ada satu pohon, ya, satu pohon yang mana pohon ini ketika pasukan Dajjal bersembunyi, pohon ini tidak berbicara, namanya pohon Gharqad. Tetapi karena ini sudah dikasih kisi-kisi, nanti umat Islam tinggal nyari saja di pohon Gharqad ini, di apa namanya, dibuka di balik pohon, dicari, ada orangnya, kemudian dibunuh oleh pasukan umat Islam. Kemudian setelah itu nanti barulah matahari terbit dari barat, yang biasanya dari timur. Ini sekali saja matahari terbit dari arah barat. Kemudian ada juga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa ini Ya'juj dan Ma'juj ini? Ini apa ya istilahnya? Bentuknya seperti manusia. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj ini sebagai perusak bumi. Nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah keluar dari bumi ini, Ya'juj dan Ma'juj ini akan menghancurkan bumi. Apa-apa dia makan, ya, apa-apa dia makan. Saking banyaknya kita tidak bisa membedakan itu manusia atau Ya'juj dan Ma'juj, karena nanti perbandingannya 1:1000. Jadi kalau ada 1 manusia, maka di situ ada 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Bahkan Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan merusak hewan juga. Hewan-hewan dimakan. Ya, manusia nanti akan terinjak-injak. Sehingga Imam Mahdi nanti lari. Ya, lari ke sebuah gunung, berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana kami menghadapi kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka nanti Allah akan menurunkan sebuah binatang, ya bukan sebuah, seekor. Ya, seekor binatang. Binatangnya ini kecil. Kecil seperti serangga. Nah, kemudian serangga ini menyerang Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Ya'juj dan Ma'juj mati. Jadi matinya bukan karena manusia, bukan karena binatang yang hebat, tetapi hanya karena seekor serangga. Nah, kemudian setelah mati muncul masalah baru. Masalahnya apa? Yang namanya Ya'juj dan Ma'juj ini kan bentuknya seperti manusia. Ketika mati, pasti mengeluarkan bau busuk. Ya, perbandingannya adalah 1:1000, maka ketika manusia harus mengubur 1 orang 1000, pasti sudah kewalahan. Nah, ini adalah permasalahan baru. Maka di situ nanti Allah akan menurunkan burung. Ya, burung yang paruhnya itu besar. Nah, burung ini nanti akan mengangkat jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj sehingga bumi bersih dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian munculnya dabbah. Dabbah ini apa? Hewan. Ya, hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Kemudian adanya 3 gerhana. Jadi gerhana itu ada 3. Ada di timur, di barat, dan di Jazirah Arab yang berada di tengah-tengah. Kemudian adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Jadi nanti ketika kiamat itu akan terpojokkan, manusia akan terpojokkan menjadi satu titik. Nah, digiring dengan api, sehingga manusia terpojok ke sebuah tempat, baru nanti bumi akan dihancurkan. Anak-anakku semuanya, mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang telah kami sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa tugas minggu kemarin dilanjutkan, kemudian dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Demikian, bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.